Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Tri Sutresno dalam acara Obras, ngobrol asik seputar Ramadan sembari menunggu berbuka, atau istilahnya apa? Ngabuburit. Dan di sini saya tidak sendiri. Kalau saya sendiri berarti tidak podcast ya. Jadi saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, masih muda, energik, yaitu Pak Taufik. Ya, selamat sore Pak Taufik. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sangat baik ini. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Taufik? Alhamdulillah sampai detik ini masih lancar, insya Allah berlanjut nanti sampai akhir. Ya, di sini saya akan langsung ya bertanya seputar Ramadan atau ngobras istilahnya, ngobrol asik seputar Ramadan. Nah, Ramadan merupakan bulan istimewa. Kenapa istimewa? Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada kegiatan-kegiatan di luar bulan-bulan Ramadan. Yaitu apa saja? Ada puasa, kemudian juga malam Lailatul Qadar, ibadah malam seperti tarawih, pengampunan dan rizki, solidaritas dan kebaikan. Jadi sebelum ngobrol lebih jauh terkait seputar Ramadan ini, saya akan bertanya-tanya secara basic dulu ya, dasar-dasar yaitu tentang Ramadan itu sendiri. Nah, sebelum ngobrol asik lebih jauh lagi, menurut Pak Taufik ini, puasa itu maknanya seperti apa sih? Kalau menurut saya puasa itu artinya adalah menahan dari rasa dahaga, rasa lapar, haus, dan hawa nafsu yang waktunya itu sudah ditentukan, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu dari makna puasa itu sendiri. Tapi kita juga butuh tujuan puasa itu sebenarnya apa sih? Ya, kita melakukan ibadah itu pasti punya tujuan itu. Terkhusus juga untuk puasa. Puasa ini secara dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah yang sudah sangat familiar, kita ketahui semuanya, di ayat 183. Di situ dijelaskan bahwasanya puasa itu tidak hanya dilakukan umat Nabi Muhammad, tetapi juga sebelumnya itu sudah ada yang namanya puasa gitu. Dan puasa di situ juga disebutkan bahwasanya memiliki tujuan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa ya, gitu. Jadi tujuan puasa, tujuan akhirnya itu adalah menjadi orang yang bertakwa gitu. Tadi sudah dijelaskan makna ya, pemirsa Obras, bulan asik, makna dari puasa kemudian juga tujuan. Tapi tadi Pak Taufik menyinggung atau menyatakan bahwasanya tujuan orang yang berpuasa itu menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu sendiri artinya apa? Oke, takwa itu kalau secara bahasa, secara pendeknya takwa itu artinya adalah berhati-hati. Tapi kemudian secara istilah takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua, dan sekaligus menjauhi
segala larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Nah, itulah yang dinamakan takwa. Oh iya, terima kasih. Jadi kita sudah mengetahui basic terlebih dahulu ya, sebelum kita ngobras atau ngobrol asik lebih jauh lagi. Jadi kita sudah mengetahui makna dari puasa itu sendiri tadi, kemudian juga tujuan dari berpuasa, dan tadi arti dari takwa itu sendiri. Nah, ini karena kita di bulan Ramadan banyak sekali fenomena-fenomena, mungkin di kalangan pelajar atau mungkin di masyarakat luas ya Pak Taufik. Ya. Jadi fenomena di kalangan pelajar ini terkait ngabuburit. Ngabuburit itu sendiri kan artinya menunggu waktu buka puasa. Tapi yang terjadi pada kalangan remaja itu banyak menggunakan waktunya untuk menunggu buka itu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Mungkin bermaksiat, kemudian juga balapan liar, dan main game. Jadi bagaimana tanggapan dari Pak Taufik mengenai fenomena tersebut? Ya, hal yang sangat luar biasa yang tidak ada di dalam bulan yang lain itu adalah ngabuburit gitu ya, atau sembari menunggu waktu berpuasa kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ketika ngabuburit itu malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kita puasa gitu ya. Nah, tanggapan saya terkait dengan hal itu tentu gitu ya, ketika kita puasa tujuannya tadi sudah disampaikan adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika menjadi orang yang bertakwa itu ada proses-proses, ada tahapan yang mesti dilakukan sehingga dari yang tidak bertakwa menjadi yang bertakwa. Nah, itu harus dilalui gitu ya. Tidak hanya kita hanya sekedar menahan tok gitu ya, tetapi harus ada mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal yang positif. Tadi disebutkan bahwasanya banyak main game, kemudian perbuatan maksiat, ya itu adalah sisi-sisi negatif dari mengisi waktu kegiatan yang kosong gitu ya. Tapi itu banyak sekali ya fenomena yang terjadi di pelajar atau mungkin remaja itu, banyak hal yang menggunakan waktunya itu tidak bermanfaat. Nah, mungkin ada satu kategori dalam puasa tidak sih Pak? Karena banyak sekali yang mungkin yang puasa tidak ada yang sungguh-sungguh, juga tidak ada yang sungguh-sungguh. Ya, puasa ini sebenarnya memiliki beberapa tingkatan begitu ya. Jadi kita itu puasa secara level kita gitu ya. Kalau kita melihat bahwasanya ya ketika berpuasa kemudian mengisinya hanya dengan hal-hal yang menyenangkan bagi dia gitu ya, cuman main game, dan itu ternyata banyak di kalangan pelajar murid kita sendiri itu banyak gitu. Bahkan mereka menggunakan waktu belajar di sekolah itu untuk bermain game dengan teman-temannya. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi begitu ya di dalam kelas. Nah, kalau menurut saya hal demikian gitu ya, itu menurutnya adalah sebuah level puasa paling rendah gitu ya. Dia hanya menahan dahaga, menahan lapar dan hawa nafsunya gitu ya. Tetapi kemudian mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak positif gitu ya, atau sia-sia. Sehingga ini termasuk ke dalam tingkatan puasa paling rendah atau yang biasa dinamakan puasa awam gitu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada juga puasa khusus gitu ya. Nah, ini puasa yang menahan hal demikian, juga menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Karena disampaikan puasa itu ya bulannya beribadah itu ya. Mengisi kegiatan-kegiatan dengan belajar, dengan membaca Al-Qur'an, kemudian dengan mencari ilmu di kajian-kajian. Nah, itu bagian dari contoh-contoh orang yang melakukan puasa yang khusus itu. Ada pula tingkatan yang paling tinggi adalah khususil khusus ini. Khusus yang khusus banget ya ini. Nah, ini bagi-bagi orang yang excellent gitu ya. Ini tingkatannya para nabi gitu ya. Kalau kita ya belum sampai di sana itu ya. Ini sudah sangat-sangat dia itu sangat berhati-hati dalam puasanya.
hanya benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, terima kasih. Ini ilmu baru, sangat komprehensif sekali dalam Pak Taufik menjelaskannya. Jadi ada tingkatan-tingkatan berpuasa, orang yang berpuasa dan kita ya. Ada tingkatan yang paling awal, kemudian khusus dan khusus. Di atasnya lebih khusus Di lagi. atasnya lebih. Itu jadi saya baru tahu juga ini pemirsa obras ya. Tapi yang saya tekankan di sini banyak pemuda yang sering main game ini yang sering terjadi, bahkan terjadi di murid kita ya, siswa kita ya. Iya. Itu bagaimana sebenarnya tips dan triksnya ketika siswa atau mungkin pemuda zaman sekarang itu candu main game, tidak tahu waktu, berlebihan. Gimana pendapatnya Pak? Benar, melakukan sesuatu yang berlebihan itu ya tidak baik gitu ya. Apalagi ini bermain game gitu ya. Bahkan menggunakan waktu belajar untuk bermain game. Nah, ini sesuatu yang salah gitu ya. Ini sesuatu perbuatan yang salah kaprah gitu ya kaitannya. Nah, untuk mengatasi hal demikian, bahwasanya kita itu ketika berpuasa pasti inginnya puasa kita itu sempurna pahalanya. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam berpuasa itu, ya kita harus melakukan hal-hal yang memang ada sunah-sunahnya di situ gitu ya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sia-sia atau yang negatif terhadap puasa kita, itu akan mengurangi pahala kesempurnaan puasa kita. Nah, termasuk hal yang demikian itu adalah sebuah perbuatan yang makruh gitu ya. Apalagi bermain game di waktu-waktu dari 24 jam kan kita sudah ini ya, dengan gadget kita itu tidak bisa lepas gitu ya. Nah, terkhusus juga dengan gamenya itu ya. Itu tidak bisa lepas, itu hal yang makruh itu ya. Padahal di bulan puasa ini terkenal dengan bulan ibadah gitu ya. Harusnya kita itu ketika menginginkan kesempurnaan puasa kita, ya kita isikan dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, seperti mengaji, kemudian mencari ilmu-ilmu, membaca kitab dan sebagainya itu ya. Bukan mengisinya malah dengan kegiatan yang sia-sia gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi intinya kita harus pinter-pinter mengatur waktu, jangan berlebihan, ya. Terutama pada saat di kalangan remaja atau pelajar itu sedang menuju. Jadi kita ada pertanyaan lebih lanjut lagi ya. Ini ada fenomena yang saat ini mungkin tren yang bulan atau di tahun-tahun sebelumnya sudah ada, yaitu berburu takjil. Berburu takjil. Ini ada berita terhangat ketika ada berita bahwasanya non muslim itu ikut berburu takjil atau war takjil. Ya. Nah, padahal orang yang mengeluarkan atau memberikan takjil itu ditujukan kepada orang yang berpuasa. Bagaimana Pak Taufik menanggapi hal tersebut? Oke, ini sudah menjadi tren dan ramai ya, viral atau istilahnya itu ya di berbagai media sosial, bahkan di masyarakat sekitar kita itu ya. Ketika ada non muslim juga ikut mencari takjil itu ya, berburu takjil juga itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah gambaran bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin itu ya, menjadi rahmat dari seluruh alam itu ya. Dan salah satunya adalah di bulan puasa ini yang mendapatkan syahrul mubarak atau bulan penuh keberkahan ya. Keberkahan yang di sini dimaksud adalah keberkahan fisik, juga keberkahan rasa itu ya. Rasa atau kebahagiaan. Ternyata yang merasakan kebahagiaan itu ternyata bukan hanya umat muslim saja itu ya. Ternyata non muslim juga ikut hype-nya itu ada itu ya, ternyata itu ya. Mereka juga bertoleransi dan juga ikut mencari takjil itu ya. Kalau mereka tahu itu ya, non muslim tahu biasanya di setiap masjid-masjid itu disediakan takjil tapi gratis gitu ya. Wah, mungkin itu lebih war lagi itu nanti ya. Nah, lebih hype lagi gitu ya. Kalau menurut saya nggak masalah ya selama itu masih hal yang positif gitu ya. Nah, dan itu merupakan gambaran bahwasanya Islam itu agama yang damai. Nah, gitu. Terima kasih. Jadi
intinya itu diperbolehkan ya, Ya. diperbolehkan, dan mungkin itu malah menjadi ya, dakwah bagi. Ya benar, Islam ini ternyata bisa mendakwakan dengan berbagai cara itu ya. Bahkan hal yang demikian bisa juga menjadi syiar dari agama Islam sendiri. Itu. Pemirsa Obras, itu semakin menarik sekali ya obrolan seputar Ramadan. Kali ini kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu berpacaran pada saat bulan Ramadan. Nah ini ya, ini fenomena yang tidak kalah viral atau mungkin sudah terbiasa di kalangan pelajar atau remaja saat ini. Biasanya pacaran, ada yang bertanya, ketika pacaran pada bulan Ramadan, pas puasa intensitasnya itu dikurangi Pak. Kemudian nanti setelah berbuka itu nanti Lanjut baru lagi. lanjut lagi. Nah ini bagaimana ini? Suatu hal yang banyak terjadi. Saya lihat. Gimana tanggapannya Pak? Ya, kalau kita pahami gitu ya, bahwasanya budaya pacaran itu kan bukan budaya Islam gitu ya. Budaya pacaran itu ya berasal dari Barat mungkin gitu ya. Dan memang itu bukan dari Islam sendiri gitu ya. Bahkan di dalam agama Islam sendiri terkait dengan pacaran itu adalah sesuatu yang hukumnya haram gitu ya. Terdapat di dalam Quran surat 17 Al-Isra itu ya, ayat 32 ya. Wala taqrabuz zina itu ya, bahwasanya dan janganlah kalian mendekati zina. Kalau kita lanjutkan bahwasanya zina itu kan adalah suatu jalan yang kecil dan perbuatan yang buruk gitu ya ternyata itu. Nah, atau yang lebih familiar lagi bahwasanya zina itu kan adalah suatu hubungan layaknya suami istri gitu ya, tetapi tidak memiliki ikatan yang resmi, legal gitu ya. Nah, di situ poin pentingnya dalam ayat itu adalah wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati gitu ya. Mendekatinya saja tidak boleh apalagi sampai melakukannya gitu ya. Di situ disampaikan bahwasanya dan janganlah kalian mendekati. Perbuatan mendekati ini ya salah satunya adalah orang berpacaran itu, berkholwat, berduaan gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke dalam bulan Ramadan gitu ya, bagaimana hukumnya bila berpuasa tapi masih pacaran ya itu ya. Ya kita tarik kembali dari awal itu ya, bahwasanya pacaran itu hukumnya ya haram itu ya. Sebenarnya kita itu tidak bisa kok mencampur adukkan antara perbuatan yang hak dan yang batil gitu. Kalau puasa itu adalah perbuatan hak yang berpahala itu ya. Kalau pacaran itu perbuatan maksiat yang batil. Ketika kita memasukkan perbuatan maksiat ke dalam perbuatan yang hak itu ya, perbuatan hak tadi menjadi fasik gitu ya, atau rusak. Nah, kaitannya dengan kesempurnaan pahala kita di bulan Ramadan begitu ya. Nah, meskipun ya di luar atau di dalam bulan puasa itu ya pacaran itu ya sama hukumnya tetap gitu ya, kembali kepada haram gitu. Tuh. Itu ya, jadi obrolan asik yang sangat menarik ini ya. Jadi silahkan sobat atau sahabat obras bisa kalian simpulkan dengan simpulkan sendiri bahwasannya yang namanya pacaran itu pasti banyak malu atau banyak negatifnya. Jadi silakan berhati-hati, silakan untuk menjaga pandangan, kalian fokus pada masa depan, belajar yang baik, terutama pelajar ya, sehingga masa depannya cerah. Ya ini satu pesan untuk perempuan-perempuan itu ya, bahwasanya laki-laki yang mencintaimu, yang benar-benar mencintaimu itu ya, yang menyayangimu tidak akan mengajakmu kepada maksiat itu, tidak akan merusakmu itu ya. Dia akan langsung mendatangi orang tuamu, akan mengizinkan atau meminta izin untuk menikahimu itu ya. Kalau belum siap ya dia akan mundur itu ya. Dia tidak akan mencuri gitu ya, mencuri sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Nah, itu kuas hari ini ya, bisa obras ya. terkhusus pada perempuan, hati-hati. Iya. Ya ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, semakin menarik ini. Jadi ini masih di bulan Ramadan, seputar Ramadan itu ada hal-hal kecil yang mengurangi pahala puasa.
yang kadang kita sendiri itu sepelekan. Itu apa saja sih hal-hal kecil yang sering kita sepelekan ini? Ya, kalau kita berpuasa itu inginnya pahala kita sempurna, puasa kita itu sempurna itu. Tetapi kemudian ada juga hal-hal yang tidak kita sadari yang kita lakukan dan ternyata itu bisa mengurangi porsi kesempurnaan puasa kita itu ya. Nah, salah satunya adalah mengeluh itu ya. Mengeluh atau sambat istilahnya itu ya. Sambat itu ya. Nah, sambat terkait dengan rasa haus, rasa lapar gitu ya. Ketika kita puasa kan pasti ada tenaga yang terkuras gitu ya. Nah, sambat ini tidak boleh sambat ini. Mengeluh ini bagian dari mengurangi pahala puasa kita itu. Tadi disampaikan juga mengisi ngabuburit tadi ya dengan bermain game. Nah, ini juga main game sebenarnya boleh itu ya. Tetapi kalau berlebihan yang tidak boleh ini ya. Kalau selama 24 jam main gamenya 12 jam ini nggak boleh ini ya. Ini sudah berlebihan gitu ya. Ini hal yang makruh, yang sia-sia, yang harusnya bisa mengisi kegiatan dengan yang lebih bermanfaat, tetapi digunakan untuk hal yang sia-sia. Termasuk juga tidur, banyak tidur ini ya. Kalau kita puasa itu kan pasti berbeda tenaga kita itu ya. Inginnya malas dan pengennya tidur terus gitu ya. Dari tidur bangun subuh tidur gitu ya. Sampai duhur, sholat, tidur lagi, puasa sampai buka puasa itu ya. Nah, ini yang berlebihan, tidak boleh itu ya. Kalau tidur sewajarnya boleh, tapi kalau yang berlebihan ini nantinya menjadi makruh atau mengurangi pahala puasa kita. Nah, itu mungkin hal-hal kecil yang tidak kita sadari itu ya. Nah. Ini semakin asik saja ya ini ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini ya, terkait hadis tersebut, kenapa? Ya, kenapa masih banyak yang berbuat maksiat? Ini kenapa? Ini perlu dijelaskan. Nah, bahwasanya benar gitu ya, ketika bulan puasa setan-setan itu dibelenggu. Tetapi kemudian syaitan itu adalah sebuah sifat atau karakter ternyata itu ya, minal jinnati wan nas itu ya. Ternyata syaitan itu bisa berasal dari jin dan juga manusia sendiri itu ya. Nah, kita itu ketika bulan puasa kok masih banyak perbuatan maksiat itu ya. Kita jangan selalu mengkambing hitamkan syaitan gitu ya. Benar, tugasnya syaitan itu adalah menggoda manusia agar berbuat buruk gitu ya. Nah, tetapi kemudian ternyata itu ya, ketika setannya dibelenggu kok masih ada perbuatan maksiat itu ya. Seperti tadi disampaikan ngabuburit dengan diisi berpacaran. Kemudian ada aksi pencurian ketika tarawih gitu ya. Kemudian perampokan dan yang lain gitu ya. Perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Itu ternyata dari manusia itu sendiri itu ya. Manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu. Nah, di dalam cabang iman itu, dalam syu'abul iman itu ada salah satu sifat namanya khauf gitu ya. Takut. Nah, takut di situ disampaikan bahwasanya takut ketika tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Nah, gitu ya. Ketika manusia itu ternyata bisa melebihi malaikat itu ya, kebaikannya itu ya. Tapi juga bisa lebih buruk gitu ya dari jin itu ya. Ketika apa? Ketika di situ ada hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu itu ketika puasa harus kita kontrol karena hawa nafsu itu cenderung pada keburukan begitu. Jadi Pak Taufik menyinggung tentang potensi manusia. Jadi sebelum saya menambah pertanyaan, berarti memang jangan mengkambing hitamkan setan, gitu ya. Karena dalam manusia itu sendiri juga ada hawa nafsu yang akan cenderung kepada keburukan. Gitu. Benar. Jadi ada tambahan pertanyaan terkait potensi manusia itu, sebenarnya manusia itu sendiri punya potensi apa saja? Manusia itu bisa baik banget itu ya, dan juga bisa buruk banget itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya manusia itu diciptakan itu kan sebenarnya punya tujuan itu ya. Manusia diciptakan itu ketika tahu tujuannya dia berhasil gitu ya, ketika melakukannya. Nah, ketika penciptaan manusia ini, manusia itu dibekali
dibekali dengan yang namanya akal pikiran gitu ya, tetapi juga dibekali hawa nafsu. Nah, sebenarnya kita hidup itu diberikan kebebasan gitu ya. Dengan akal kita diberikan kebebasan. Tetapi kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ketika kita mati, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, inilah potensi manusia bahwasanya ketika dia diberikan akal pikirannya itu digunakan untuk berpikir. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang menyampaikan kepada manusia untuk bisa berpikir, memikirkan gitu ya, memikirkan apa yang terjadi gitu ya. Nah, ketika memikirkan itu kaitannya dia bisa lebih dekat dengan penciptanya gitu ya. Nah, Itu ya. Jadi manusia memiliki potensi yang sangat besar, ya. Sangat besar, gitu ya. Tapi ketika manusia itu sendiri bisa mengembangkan potensi yang baik itu, dia akan melebihi malaikat. Gitu Benar, ya. karena Jadi ketika nanti manusia itu sendiri tidak memaksimalkan potensinya itu, punya akal pikiran, kemudian juga punya hawa nafsu, ketika tidak bisa mengontrol, berarti lebih buruk. iya, kan lebih buruk dari hewan itu ya. Hewan dia kan tidak berpikir itu ya. Kalau manusia punya pikiran ya harusnya bisa berpikir itu ya. Jadi sangat seru sekali ya Sobat Obras. Kemudian ini lanjut pertanyaan lagi ya. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam bulan Ramadan? Oke, kita tahu bahwasanya salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Nah, bentuk penerapan ketika di bulan Ramadan ini ya, salah satu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satunya adalah dengan berpuasa itu sendiri itu ya. Puasa itu kan bagian dari kewajiban rukun gitu ya, rukun dalam Islam. Ketika melakukan puasa itu bentuk penerapan dari profil pelajar Pancasila itu. Sekaligus untuk mengisi waktu ibadah-ibadah itu ya dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dicontohkan, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian mengikuti sholat tarawih, mengikuti sholat witir, tahajud di malam hari, qiyamul lail gitu ya, sahur dan sebagainya. Itu juga termasuk bentuk penerapan dia dalam profil pelajar Pancasila begitu. Berarti tetap ada kaitannya. Ini bisa Ada kaitannya itu ya. Jadi ini kalian yang sebagai siswa ya, siswa ternyata dalam profil pelajar Pancasila diingatkan kembali bahwasannya ada kaitannya di bulan suci Ramadan ini untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat asik sekali ya Sobat Obras. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, karena memang sudah waktu sudah lama dan mungkin terbatas juga ya. Itu. Jadi bagaimana solusi yang mungkin Pak Taufik berikan untuk sobat-sobat Obras semuanya, baik di rumah maupun di seluruh Indonesia ya, yang menonton saat ini bisa menjadi pengingat atau setidaknya di sisa-sisa bulan Ramadan ini bisa maksimalkan bulan Ramadan dengan baik. Bagaimana solusi yang Pak Taufik paparkan dari fenomena-fenomena yang telah kita terjadi dari awal sampai akhir. Solusi itu ya, beberapa solusi. Sebenarnya ketika kita 11 bulan persiapan menghadapi 1 bulan Ramadan ini, kita harus punya bekal itu ya. Yang pertama terkait dengan ilmu itu ya, bekal ilmu dalam menghadapi bulan Ramadan. Kita harus siapkan bekal ilmu kita terkait dengan pemahaman tentang puasa, fikih puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan itu terkait dengan seputar puasa kita pelajari gitu ya, sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan gitu. Kemudian ada juga bekal mal atau harta itu ya, harta yang digunakan untuk menghadapi ibadah di bulan Ramadan ini. Kan kita banyak itu ya, ketika berinfak, bersedekah, kemudian memberikan kepada orang lain di bulan puasa itu kan akan dilipat gandakan gitu ya, syahrul ibadah. Ada pula persiapan fisik gitu ya. Fisik tentu kita harus siapkan ketika menghadapi bulan Ramadan.
ketika setiap harinya kita dengan kebiasaan yang lain, ketika bulan puasa kita juga punya kebiasaan yang lain gitu ya. Tentu ketika kita berpuasa itu membutuhkan tenaga yang lebih gitu ya, karena kita tidak untuk menahan hawa nafsu, makan, lapar dan puasa itu kan harus kita membutuhkan tenaga yang lebih. Kita harus siapkan itu semua gitu ya. Ya, terima kasih ya. Jadi Sobat Obras, bisa saya simpulkan di Obras atau obrolan asik seputar Ramadan kesempatan pada kali ini, yaitu bulan Ramadan ini jadikan kita itu pendidikan, peningkatan, kemudian juga meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, terutama kita sebagai pelajar. Kita harus meningkatkan dalam hal moral kita, kemudian ucapan kita, lisan kita, yang mungkin saat ini masih banyak siswa itu yang dalam tanda kutip berbuat asusila, berbicara kotor atau misuh yang sering kali terdengar. Nah, itu sangat-sangat kita hindari dan kita sebagai terutama kaum muslim kita harus berhati-hati, sehingga nantinya kita bersama-sama akan saling satu sama lain saling mengingatkan satu sama lain, terutama di dalam pergaulan. Itu saja obras atau obrolan asik pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat terutama bagi saya pribadi. Kemudian terima kasih kepada narasumber yaitu Pak Taufik yang telah menjelaskan panjang lebar seputar Ramadan yang insya Allah akan bermanfaat. Itu saja. Apabila ada kekurangan dan kelebihan atau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.